Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. Well, my name is Wahyu Eka Putri. You can call me Putri. I'm a student at Trenggalek Institute Technology and Business, majoring in retail management. My student ID number 2404040002. My aim in making this video is to fulfill the midterm exam assignment for introduction management with the title Manager in Management Activities. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengelola sumber daya organisasi, termasuk manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan manajemen, manajer memainkan peran penting dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seorang manajer harus memiliki etika manajemen. Etika manajer merujuk pada prinsip dan nilai norma yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting. Mengapa? Karena seorang manajer memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola sumber daya, memimpin tim, dan menjadi integritas perusahaan. Etika adalah fondasi penting bagi seorang manajer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mempraktekkan etika yang baik. Manajer tidak hanya menjaga integritas pribadinya, tetapi juga membantu menciptakan organisasi yang sehat, berkelanjutan, dan terpercaya. Cara menjaga etika sebagai manajer untuk memahami kode etik perusahaan. Yang pertama yakni manajer harus mengetahui dan mematuhi pedoman etika yang berlaku di organisasi. Yang kedua yaitu seorang manajer harus menjadi suri tauladan yang baik, di mana seorang manajer harus menunjukkan perilaku etis yang konsisten agar menjadi panutan bagi anggota tim. Yang ketiga, seorang manajer harus bisa untuk membangun budaya yang etis, di mana manajer harus mendorong karyawan untuk bekerja dengan integritas dan melaporkan pelanggaran etika tanpa rasa takut. Yang keempat, seorang manajer harus melakukan evaluasi secara berkala. Untuk apa? Untuk mengevaluasi proses kerja dan memastikan semua tindakan sesuai dengan standar etika. Selanjutnya, untuk melakukan tindak lanjutan, seorang manajer harus mengikuti pelatihan atau workshop tentang etika bisnis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Seorang manajer memiliki peran penting dalam memastikan organisasi atau perusahaan berjalan dengan efisien dan efektif. Dalam kegiatan manajemen, seorang manajer perlu membagi upaya yang melibatkan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan, dan pengendalian. Peran manajer dalam melakukan kegiatan manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Ialah di mana seorang manajer harus bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan organisasi dan menentukan langkah-langkah strategi untuk mencapai keberhasilan. Perencanaan atau planning bertujuan untuk menentukan arah organisasi untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya yang dilakukan yakni menganalisis lingkungan internal dan eksternal melalui SWOT, membuat kebijakan dan langkah-langkah untuk mencapai target. Mengidentifikasi visi, misi, dan tujuan jangka panjang dengan menentukan strategi, prioritas kerja, dan menghitung resiko untuk mengembangkan rencana alternatif. Semisal, seorang manajer pemasaran menyusun strategi untuk meningkatkan penjualan produk dalam 6 bulan ke depan melalui promosi dan kampanye digital. 2. Pengorganisasian atau organizing, yakni di mana seorang manajer mengatur dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian atau organizing bertujuan untuk menyusun struktur organisasi agar bertugas dan bertanggung jawab terdistribusi dengan jelas. Upaya yang dilakukan yakni mengalokasikan sumber daya manusia, finansial, ataupun material secara optimal. Membentuk struktur organisasi yang sesuai, menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap anggota tim dengan mengkoordinasikan kegiatan antar departemen untuk memastikan kelancaran operasi. Semisal, manajer proyek membagi tugas kepada anggota tim untuk mengatur jadwal kerja. 3. Pengarahan atau leading or directing. Dalam kegiatan manajemen, pengarahan menjadi hal sangat penting. Seorang manajer harus bisa memotivasi, memimpin, dan memberikan arahan kepada tim untuk mencapai tujuan organisasi. Pengarahan atau leading or directing bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya yang dilakukan yakni melaksanakan konflik yang muncul di dalam melakukan tugas, mengawasi pelaksanaan tugas agar tetap sesuai dengan target, mendorong keterlibatan dan kerjasama antar anggota. Manajer harus memberikan panduan dan instruksi yang jelas, membangun komunikasi yang efektif, memberdayakan dan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. 4. Pengendalian atau controlling, yakni seorang manajer bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai sesuai rencana. Pengendalian atau controlling bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan tujuan tercapai. Upaya yang dilakukan membandingkan hasil kerja dengan target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kendala atau penyimpangan yang terjadi, mengembalikan umpan balik kepada tim untuk perbaikan, mengambil tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang ditemukan.
Manajer harus mampu untuk mengukur kinerja terhadap standar yang telah ditentukan, mengidentifikasi penyimpanan, dan menyusun laporan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan strategi. Kelima, pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk membuat keputusan yang strategis dan opsional untuk mendukung keberhasilan organisasi. Upaya yang dilakukan yakni mengumpulkan data dan informasi yang relevan, menganalisis alternatif solusi, memilih opsi terbaik berdasarkan data dan dampak jangka panjang. 6. Komunikasi dan koordinasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua pihak dalam organisasi memahami informasi yang dibutuhkan. Upaya yang dilakukan yakni membangun komunikasi yang efektif antar manajer dan karyawan, menyediakan forum diskusi untuk menyelesaikan masalah, melibatkan pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Tingkatan manajer dalam organisasi. Dalam hierarki organisasi, manajer terbagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Manajer puncak atau top manager. Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, strategi, dan menetapkan visi organisasi. Contoh seperti CEO dan Direktur Utama. 2. Manajer menengah atau middle manager. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan manajer lin pertama. Contoh, kepala departemen dan manajer divisi. 3. Manajer lin pertama atau first line manager. Bertugas untuk mengawasi langsung pekerjaan karyawan operasional. Contoh, supervisor dan kepala tim. Okay guys, enough from me. If there is some mistake, forgive me please. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Thanks for your nice attention. Ungdur makola walatangdur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.